Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas, kembali melakukan pekerjaan, kita mau meneduhkan hati untuk kembali merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita mulai perenungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setiamu tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti, menjalani, bahkan menyatakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai pembaharuan membuat saya teringat akan sebuah cuplikan video dari seorang artis ternama di Indonesia. Ia berkata dirinya berhenti menggunakan narkoba saat pribadi yang paling ia hormati, cintai dan kasihi itu, yaitu ibunya sendiri, harus meninggalkan dirinya. Kejadian itu membuat ia dengan segera mengalami pembaharuan, mengalami sebuah komitmen untuk berhenti dari barang haram itu. Mendengar hal itu membuat saya berpikir bahwa pembaharuan dalam kehidupan seorang dapat terjadi kala ia mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya saja ada seorang pria yang berhenti untuk tidak lagi bandel karena memiliki seorang anak. Atau ada seorang yang saya kenal berhenti merokok karena mau masuk ke seminari. Pembaharuan kehidupan seorang terjadi saat ada peristiwa luar biasa yang menimpa kehidupannya. Tapi bagaimana dengan kehidupan seorang anak Tuhan? Adakah kita mengalami pembaharuan? Sudahkah kita hidup di dalam pembaharuan itu? Atau jangan-jangan kita tidak pernah merasakan pembaharuan itu? Mari pagi hari ini dengar kembali kebenaran firman Tuhan dan alami pembaharuan lewat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan cepat kita akan menemukan ada satu cara untuk mengalami pembaharuan itu, yaitu dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi perhatikan, kata berubahlah bukan usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus yang mengenalkan kita kepada Kristus, yang rela tinggalkan semuanya untuk mencari yang terhilang, mencari yang patah, mencari yang tidak layak itu untuk dipulihkan lewat kematiannya di kayu salib sebagai bukti kasih, sebagai bukti cinta bahwa Allah mengasihi dan kebangkitannya menandakan tidak ada lagi jarak antara Allah dengan kita. Itulah pembaharuan budi yang merujuk kepada pengenalan kepada karya Allah itu. Lewat pengenalan kita diajak untuk hidup di dalam penghayatan. Mari perhatikan kembali, Paulus melanjutkan umat tebusan itu sekarang mampu membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Seakan punya selera, seakan punya keinginan, punya kendali diri di dalam kesadaran ada Allah yang mencintai kita. Ada Allah yang dekat, ada Allah yang hadir di dalam kehidupannya. Anak Tuhan mampu mengalami pembaharuan saat ia mengenal dan menghayati karya Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Oleh karena itu di pagi hari ini, sudahkah kita mengenal? Sudahkah kita menghayati karya Allah di dalam kehidupan kita? Mari sebelum keluar rumah, maukah kita mengingat apa yang telah Kristus lakukan untuk kehidupan kita? Mari sebelum melakukan kegiatan, mulai dalam sebuah doa yang ringkas. Pinta ia hadir, pinta ia berkarya, pinta ia beserta dalam kehidupan kita. Atau mungkin sebelum kita menutup hari ini, mari kita berdoa. Pinta ia ajar kita sekali lagi untuk mengenal hatinya lewat kegiatan kita hari ini. Karena sekali lagi kita lakukan itu semua bukan dalam keterpaksaan, tapi dalam sebuah kerinduan untuk mengalami dan menghayati karya Kristus di dalam kehidupan kita.
Mari di pagi hari ini, dalam setiap situasi hidup kita mau berdoa. Minta Ia berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan hidup kami. Tolong jaga pelihara, tolong hidup kami Tuhan untuk menjalani hari ini sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kira setiap relasi yang buruk Tuhan pulihkan. Kiranya hati yang rusak Tuhan teguhkan, Tuhan perbaiki. Bahkan kehidupan yang hari ini kami jalani bukan diisi dengan kekecewaan, tetapi diisi dengan pengharapan hari lepas hari. Tolong kami, pelihara hidup kami, pimpin hidup kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam pembaharuan, karena kita mengenal dan menghayati karya Kristus di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.